Teman-teman jualan produk digital, ini dia kesalahan fatal kreator produk digital di mana mereka biasanya langsung kasih solusi tanpa gali step-step lainnya terlebih dahulu. Step-step lainnya tuh kayak gimana sih? Kayak situasi pembelinya gimana, problem pembelinya seperti apa, dan seterusnya. Ya pantas saja produk digital teman-teman punya rasio konversi yang kecil gitu ya. Nah di video kali ini gue akan membahas tentang salah satu konsep ya lagi ya, atau framework lah ya untuk penjualan yang namanya adalah spin selling gitu ya. Spin selling itu kepanjangan dari situations, problem, implications, and need payoff gitu ya. So seperti apa sih framework ini dan kenapa ini kita harus pelajarin untuk bisa meningkatkan penjualan dari produk digital kita? Oke, yuk langsung aja kita masuk ke dalam detailnya ya. Jadi bagi kreator pemula menjual produk digital seperti e-book, kursus online atau template sepertinya sering kali terasa menakutkan karena kita takut dianggap hard selling atau terlalu agresif. Nah, di sinilah spin selling masuk sebagai penyelamat gitu ya. Alih-alih langsung menjodohkan produk, teknik ini mengajarkan kita untuk menjadi pendengar yang baik melalui serangkaian pertanyaan strategis, yaitu adalah situations, problem, implications, and need payoff gitu ya. Kalau situations itu artinya adalah gather informations, problem artinya identify, gather information artinya nanya-nanya segala macam, lu situasinya gimana dan seterusnya bla 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 gitu ya. Problems adalah untuk melakukan identify pains and problems they experience, and mereka pain pointnya apa gitu. Implication adalah underscore why those pains need to be solved. Implikasinya dari masalah tersebut tuh seperti apa, lu kemudian need payoff. Lead them to conclude as such on their own. Jadi kalau menurut lu, kalau misalnya ini gue ada produk digital nih, kira-kira menurut lu dengan masalah dulu tadi dan implikasi yang terjadi terhadap masalah lu tadi, kira-kira lu dengan produk digital ini kira-kira lu bisa solve nggak ya? Lu nanti dia akan ngejawab sendiri, kayaknya sih bisa deh. Nah kayak gitu ya, gitu. Jadi itu berikan singkatan dari spin, situation, situasi, memahami faktanya, menemukan kesulitan yang tadi gue jelasin ya semuanya ya, gitu ya. Jadi kurang lebih gitu. Nah, spin selling framework ini sebenarnya itu ditulis oleh seorang penulis yang namanya adalah Neil Rachman gitu ya. Nah, ini dia bikin buku namanya adalah Spin Selling ya. Ini buku gue udah baca lama banget bukunya gitu kan. Ini bukunya cukup lama gitu ya. Dan ini menurut gue bukunya cukup menarik gitu ya. Kalau kita bedah bukunya, itu di dalam bukunya itu banyak banget tentang bagaimana caranya kita terutama dalam konsep selling ya, atau bagaimana caranya berjualan secara langsung. Itu ini bukunya sangat bagus gitu ya. Gue sangat merekomendasikan. Jadi kalau kita berjualan itu lebih banyak gitu kan, kita tidak bertanya atau menawarkan doang gitu ya, tapi kita lebih banyak bertanya. Jadi menurut lu gimana? Menurut lu bagaimana gitu. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik untuk bisa pada akhirnya kita bisa melakukan closing namanya, untuk bisa dapetin apa orang-orang tuh mau beli produk digital ya, produk yang kita jual kayak gitu. Itu tekniknya tadi ya, pertanyaan-pertanyaannya itu dalam bentuk dari 4 kategori adalah situations, problem, implications, dan need payoff. Ini semua dijelasin dalam bukunya ini, namanya spin selling kayak gitu ya. Kalau teman-teman tarik ya baca bukunya itu bisa cari aja lah ya, itu bukunya bagus ya, cari aja di internet gitu atau beli buku di Gramedia segala macam lah, itu bagus nih bukunya. Habis itu berikutnya, sebelum gue lanjut ke materi berikutnya, di sini ada pertanyaan nih buat teman-teman gitu ya. Bagaimana perasaan Anda selama ini mencoba menawarkan produk digital ke audiens? Ceritakan pengalaman atau hambatan apa yang paling sering muncul saat Anda mulai berjualan. Balik lagi ya, nanti teman-teman bisa komentar, kalau komentar di bawah nanti kita bisa diskusi di sana. Habis itu berikutnya di sini kita masuk ke dalam poin yang pertama adalah S. Yang pertama adalah situation, situasi, memahami kondisi audiens gitu ya. Nah, tahap ini adalah tentang mengumpulkan fakta sebelum Anda menawarkan solusi. Anda harus tahu di mana posisi audiens Anda sekarang gitu ya. Bayangkan Anda adalah seorang dokter, Anda tidak bisa memberi resep tanpa tahu gejala awalnya dulu kan. Jadi kalau kita datang ke dokter itu pasti kita ditanya dulu, lu gejalanya apa? Kenapa lu gitu kan? Lu sakit perut gitu kan, pusing, mual-mual gitu kan. Itu tandanya apa gitu kan? Gak punya duit. Kayak gitu kan. Itu bisa jadi gitu kan, kalau lu kesalahannya lu gak punya duit ya, mungkin dokter tidak bisa menanggulangi gitu kan. Mungkin kreator viral bisa menanggulangi lu gitu kan. Jadi kayak gitu kan. Jadi lu harus mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu gitu kan, sebelum lu bisa memberikan sebuah solusi yang komprehensif gitu. Nah, tujuannya adalah untuk membangun konteks dan memahami latar belakang calon pembeli tanpa membuat mereka merasa diinterogasi gitu. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan situasi berdasarkan jenis produk digital teman-teman gitu ya. Pada saat kalian mau bikin produk digital, teman-teman bisa melakukan riset gitu, bertanya gitu kan, situasi lu apa sih segala macam yang bisa gue solve segala macam seperti apa dan seterusnya gitu ya. Habis itu berikut di sini ada kursus online, misalnya sudah berapa lama Anda belajar tentang topik X secara otodidak dan seterusnya gitu ya. Nah, itu dan seterusnya ada banyak ya. Ada banyak lagi pertanyaan ya, kayak misalnya template design, software apa yang biasanya Anda gunakan untuk membuat konten harian gitu ya. Plugin tools AI, berapa banyak waktu yang Anda habiskan setiap hari untuk tugas manual ini kayak gitu ya. Ini ya bisa
kita tanyakan semua gitu ya. E-book, buku atau sumber apa sih yang saat ini Anda jadikan sebagai panduan utama gitu dan seterusnya. Tips pro untuk pemula, jangan terlalu banyak memberikan pertanyaan situasi. Jika terlalu banyak, audiens bisa bosan. Fokusnya pada fakta yang benar-benar berhubungan dengan produk Anda kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Kita bisa menggunakan atau menanyakan berbagai macam situasi untuk bisa memahami kondisi audiens gitu ya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan lagi buat teman-teman. Jadi mana yang menurut Anda lebih menantang? Mencari tahu apa yang audiens butuhkan, situasinya, atau meyakinkan mereka bahwa mereka punya masalah tersebut. Nah, teman-teman bisa pilih tim yang mana, nanti balik lagi kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Habis itu berikutnya kita masuk ke dalam materi berikutnya, itu adalah P berikutnya, itu adalah SP, problem atau masalah, menggali luka yang dirasakan. Setelah Anda tahu nih kira-kira situasi dasar mereka seperti apa, kemudian saatnya mencari tahu apa yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa kesulitan. Di tahap ini Anda tidak mencari fakta umum tapi mencari ketidakpuasan atau hambatan yang mereka miliki gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk membuat audiens menjadi bahwa mereka memiliki masalah yang perlu diselesaikan gitu. Jadi menemukan lagi, masuk lagi deep. Oh, lu misalnya problemnya adalah lu nggak bisa manage, situasinya adalah lu sekarang lagi ada sebagai seorang pekerja biasa gitu kan yang pengen meningkatkan penghasilan lu gitu kan. Nah, problemnya ternyata ketika dianalisa segala macam, problemnya adalah bukan karena lu gajinya kurang misalnya gitu, tapi lu karena nggak bisa memanage keuangan lu kayak gitu kan. Nah, jadi ada satu situasinya apa, problem turunannya apa kayak gitu kan. Nah, gitu. Nah, berikutnya adalah perbedaan antara pertanyaan, situasi versus masalah. Nih ya, oh ini ada contohnya langsung ya. Jadi software apa yang Anda pakai gitu. Ini kalau fakta situasi seperti ini. Kalau pertanyaan masalahnya kayak apakah software tersebut sulit digunakan bagi pemula dan seterusnya. Nih ya, mungkin ada, bisa di-post baca sendiri ya. Ini contoh-contohnya yang ada di sini gitu. Habis itu berikutnya ada pertanyaan masalah untuk produk digital. Untuk tools AI, apakah Anda merasa waktu Anda banyak terbuang hanya untuk mengetik prompt secara manual gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen gitu kan tanpa mengetik prompt secara manual, teman-teman harus banget pakai tools AI dari kreator viral yang nggak perlu pakai prompt, langsung bisa jawab semuanya. Jadi enak banget kayak gitu ya. Misalnya gitu kan, gue contohin kreator viral kayak gitu kan. Nah, kayak gitu ya kurang lebih. Mungkin ini ada banyak lagi contoh-contoh pertanyaan yang teman-teman bisa pakai dan tanyakan, itu nanti teman-teman bisa post dan baca sendiri sini gitu ya. Oke, terus habis itu di sini ada pertanyaannya. Jadi jujur nih, saya sedang bimbang antara memberikan contoh dalam bentuk video tutorial singkat atau teks panjang seperti ini. Untuk bagian selanjutnya, menurut Anda mana yang lebih mudah dipahami oleh pemula? Bantu saya pilih ya. Nanti balik lagi kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah untuk jawaban yang ada di sini gitu ya. Balik lagi biar kita seru-seruan aja ngobrol-ngobrol di kolom komentar di bawah. Habis itu berikutnya sekarang kita masuk ke S udah, P udah, sekarang kita masuk ke dalam I. I berikutnya itu adalah implications atau implikasi, menyadari akibat dari masalah yang ada. Oh, situasinya seperti ini, problemnya gini. Terus kalau software yang lu pakai itu sulit, maka implikasi darinya apaan kayak gitu kan. Nah, jadi di sini penjelasannya lebih detailnya. Jika tahap problem adalah tentang menemukan luka gitu kan, maka tahap implikasi adalah untuk bisa memperbesar luka tersebut ya. Adalah tentang menunjukkan apa yang terjadi jika luka tersebut dibiarkan atau dibiarkan infeksi gitu, dibiarkan aja, nanti lama-lama bisa jadi kayak gimana. Nah, disinilah Anda membantu audiens melihat dampak negatif jangka panjang jika mereka tidak segera membeli produk Anda gitu ya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk membangun urgensi, rasa butuh segera, sehingga audiens merasa masalah mereka harus segera diselesaikan sekarang juga. Berikut adalah beberapa perbandingan antara masalah dan implikasinya dalam dunia produk digital gitu ya. Masalah utamanya tadi misalnya kayak terlalu lama membuat konten secara manual. Nah, implikasinya kalau nggak punya satu sistem tertentu untuk bisa improving itu semua, itu implikasinya adalah Anda akan mengalami burnout dan tidak punya waktu untuk mengembangkan ide-ide produk digital baru, sehingga lu jadi nggak bisa cuan dan lu jadi lu burnout gitu kan, jadi ngonten, jadi lu nanti akhirnya berhenti jadi seorang content creator kayak gitu sih. Jadi itu sih, jadi ini problemnya dan implikasinya. Ini beberapa contoh-contohnya yang teman-teman bisa ikutin kayak begitu. Nah, ini ada tips pro-nya. Fokuslah pada kehilangan waktu, uang, dan kesempatan atau opportunity cost. Orang lebih tergerak untuk bertindak ketika mereka merasa akan kehilangan sesuatu. Ada juga teknik, ada juga konsep yang namanya adalah loss aversions gitu ya. Teman-teman bisa pakai itu kan. Jadi orang lebih untuk bertindak ketika mereka merasa akan kehilangan sesuatu atau mereka lupa gue loss aversions apa ya, pokoknya intinya kayak gitulah ya. Teman-teman bisa baca sendiri yang loss aversions kayak gitu. Nah, terus habis itu berikut di sini ada pertanyaan buat teman-teman. Jadi kuis kilat, pilih salah satu kata yang paling menggambarkan perasaan Anda jika masalah jualan Anda tidak kunjung selesai hingga akhir tahun ini. Misalnya kayak stuck, jalan di tempat, burnout, lelah mental, FOMO,
takut ketinggalan. Terus tulis pilihan Anda di kolom komentar di bawah supaya balik lagi kita bisa diskusi bareng-bareng kayak gitu ya. Nah, habis itu berikutnya di sini ada juga tadi kan spin gitu kan. Nah, ini yang terakhir N gitu ya. Artinya adalah need, aduh, sorry. N-nya itu adalah need payoff gitu atau kebutuhan atau baru kita ngebahas solusinya gitu ya. Jadi nggak di awal-awal ujuk-ujuk kita langsung kasih solusinya, nggak gitu ya. Tapi kita kalau bisa kasih situasinya dulu, problemnya apa, implikasinya gimana, baru kemudian jelaskan gitu need payoff-nya tuh seperti apa gitu ya. Nah, menjadikan produk Anda sebagai sebuah jawaban yang kemudian bisa digunakan sama customer untuk bisa solving masalah mereka. Jika tahap implikasi ini membuat audiens merasa sakit, maka tahap need payoff adalah tentang menunjukkan betapa indahnya dunia jika masalah tersebut hilang. Disinilah Anda tidak fokus pada fitur produk, melainkan pada manfaat dan nilai yang akan mereka dapatkan. Nah, tujuannya adalah untuk membantu audiens menyadari sendiri nilai dari solusi Anda sehingga mereka merasa butuh untuk memilikinya. Berikut adalah cara untuk merumuskan pertanyaan need payoff agar audiens merasa terpanggil. Kayak misalnya waktu. Jika Anda bisa memangkas waktu pembuatan konten dari 4 jam menjadi 15 menit, kegiatan apa yang akan Anda lakukan dengan waktu luang tersebut? Kayak begitu ya. Jadi ini kita bisa framing pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk bisa membuat mereka berpikir kayak, oh iya juga ya kalau misalnya gue bisa pangkas waktu 4 jam jadi 15 menit, tuh gue harus ngapain ya? Terus gue bisa dapat apa dari sana gitu kan. Terus misalnya waktu, kemudian kualitas dan finansial kayak gitu. Jadi kita bisa bikin modelnya kayak gini. Misalnya kalau finansial, seberapa penting bagi Anda untuk bisa memiliki sebuah sistem jualan otomatis yang tetap bekerja meskipun Anda sedang tidur kayak gitu ya. Ada nggak sih sebuah sistem yang bisa ngebantuin kita untuk bisa tetap cuan pada saat kita tidur? Ada nggak? Nah, itu dia yang kita bisa menanyakan pertanyaan tersebut kayak gitu. Nah, itu berikutnya di sini tips pro-nya adalah biarkan audiens yang mengucapkan solusinya, biarkan si orang tersebut yang kemudian ngejawab pertanyaannya, jangan kita yang ngejawab gitu ya. Nah, ketika mereka menjawab, ya itu akan sangat membantu saya gitu. Mereka sebenarnya sedang meyakinkan diri mereka sendiri untuk bisa membeli produk digital Anda gitu ya. Jadi produk digital teman-teman itu kalau jualan jangan nge-push gitu ya, jangan ngotot gitu ya. Oh, pokoknya lu harus beli, enggak gitu. Biarin aja mereka sendiri yang menjawab pertanyaan-pertanyaan atas masalah yang mereka hadapi sendiri kayak gitu. Ini salah satunya contohnya adalah need payoff ini gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada pertanyaan lagi. Jadi buat teman-teman, jadi bagian ini adalah kunci penutup manisnya. Jika Anda merasa tips ini bermanfaat, bagikan postingan ini ke teman kantor Anda yang juga sedang berjualan produk digital agar kita bisa sukses bareng-bareng ya. Ini suatu hal ya, suatu teknik lagi yang bisa dipakai sama berbagai hal gitu. Ini adalah teknik sales gitu ya. Kalau teman-teman ada punya temen ya yang punya produk digital ya, teman-teman bisa share video ini untuk bisa ngebantuin mereka untuk bisa dapetin penjualan lebih banyak gitu ya. Nah, di sini kemudian terakhir gitu ada tabel ringkasan speed selling untuk produk digital agar lebih mudah dipraktekkan. Berikut adalah rangkuman kerangka spin dalam satu tabel yang bisa Anda simpan sebagai contekan saat membuat konten berikutnya. Misalnya kayak situationsnya apa nih, mencari fakta dasar, apa alat yang sering Anda gunakan untuk tugas ngapain gitu kan. Nah, problemnya menemukan keluhan kayak apa kendala terbesar yang membuat progres Anda terhambat. Implication, jika kendala ini dibiarkan berapa banyak potensi cuan yang akan hilang. Need payoff, bagaimana jika ada sistem yang bisa otomatis melakukan itu semua tanpa harus mikir misalnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini bisa dijadikan contekan di screenshot gitu kan teman-teman. Terus jadi nanti itu bisa dijadikan contekan teman-teman untuk bisa kalau mau menerapkan spin selling ini untuk bisa ke dalam produk digital teman-teman. Jadi mulailah dengan 1 sampai 2 pertanyaan situasi, kemudian gali lebih dalam pada bagian masalah dan implikasi agar audiens benar-benar merasakan kebutuhannya. Gunakan need payoff untuk menutup percakapan dengan nada positif gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi terakhir gitu buat teman-teman. Jadi mari kita main tebak-tebakan sebentar. Jika Anda terus menunda belajar jualan, kompetitor Anda akan jauh lebih di depan. Kalimat di atas termasuk ke dalam tahapan apa nih dalam spin? Situations, problem, implications, or need payoff. Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah ya, biar kita balik lagi bisa diskusi bareng-bareng gitu ya. Nah, jadi itu sih ya salah satu teknik spin ya yang tujuannya adalah untuk ya supaya teman-teman gak ujuk-ujuk ngasih gitu kan. Kayak solusinya tuh begini gitu ya, tanpa tahu situasinya si customer pembelinya tuh seperti apa, problemnya apa gitu ya. Jadi kalau nggak tahu situasinya, kalau nggak tahu problemnya, otomatis solusinya juga jadi berantakan gitu kan. Jadi pastikan adalah kita tahu situasinya dan kita tahu problemnya yang di facing sama customer tuh apa kayak gitu. Ini kita bisa melakukan interview gitu kalau misalnya kita mau mengulik customer nih pain pointnya apa kayak gitu. Nah, terus ini kan karena strategi selling ini adalah strategi yang biasanya dipakai oleh tim-tim sales gitu ya, yang bisa melakukan bicara atau direct communications dengan customer. Biasanya mereka ini mau nggak jualan produk ini,
mau nggak nih kayak kita lagi ada ini begini banget segala macam, kita mau melakukan interview sebentar bisa nggak Pak, bla bla bla, kayak begitu yang ngobrol secara langsung. Tapi in context of produk digital, bagaimana caranya kita bisa menerapkan strategi spin selling ini? Caranya sebenarnya sederhana ya. Jadi bagaimana kan kalau misalnya kita ngomongin soal produk digital adalah kita kan tidak secara langsung kita ada atau ngobrol langsung gitu kan, kita tidak melakukan pitching namanya kan, kita pitching ke customer secara langsung, tapi kita punya satu sistem yang disebut dengan namanya adalah landing page. Nah, spin selling ini kita bisa terapkan di dalam landing page kita sehingga pada saat si customer sampai di dalam landing page kita, kemudian mereka bisa ngelihat secara langsung, wah ini kayaknya gitu kan, ini situasi gue bener kayak gini, problem gue bener kayak gini, implikasi gue bener begini, dan need payoff-nya cocok nih produk digitalnya sama apa yang gue butuhkan, dan implikasinya kalau gue nggak segera beli produk digital ini gue bakalan rugi nih, dan gue nggak bakalan ya macam-macam lah gitu kan, implikasinya apa kayak gitu kan. Nah itu kita bisa lakukan. Jadi fungsinya dari spin selling ini kalau misalnya kita mau menerapkan di produk digital, actingnya bukan sebagai bentuk untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa tanyakan ke customer. Menurut gua ya, cara untuk bisa mengimplementasikannya adalah dengan kita menerapkan spin selling ini ke dalam landing page kita dan dibuat sebagai copywriting gitu ya, dibuat sebagai list of copywriting. Situasi lu begini ya, problem lu begini ya, implikasi lu begini ya, dan need payoff lu begini gitu dengan produk digital yang gue mikirin kayak gitu ya. Sama gitu kan, frameworknya sama, caranya tapi maksudnya tapi caranya yang berbeda kayak gitu yang bisa diterapkan di dalam produk digital kayak gitu sih. Jadi itu aja sih ya, mudah-mudahan balik lagi ini adalah salah satu trik lagi, yaitu untuk bisa melakukan objection handling gitu dari customer. Kalau teman-teman kalau customer itu punya kayak suatu keberatan tertentu, gua kayaknya belum bisa beli segala macam bla bla bla, teman-teman bisa menstrukturkan gitu ya copywriting dari landing page teman-teman dengan menggunakan teknik spin selling ini gitu ya, situations, problem, implications, and need payoff gitu ya. Ya itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa bantu share, like, sama komen kalau suka sama videonya. Terus itu ada website gue juga di komsur.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Thanks for menonton. Oke, bye.